Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat, kita masih membahas tentang konsep anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Ya saja di sini ada beberapa tambahan tentang konsep perilaku dari sebuah anggaran. Di sini ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah anggaran statis dan fleksibel, dimensi perilaku dari anggaran, dan terakhir adalah anggaran berdasarkan aktivitas. Anggaran statis fleksibel. Di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang konsep anggaran statis dan fleksibel. Di sini secara sederhana, jika dibedakan perbedaan antara anggaran statis dan fleksibel. Yang pertama adalah anggaran statis hanya digunakan untuk aktivitas tertentu, tidak bisa digunakan untuk menilai kinerja. Dan fleksibel yaitu anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas, digunakan untuk menilai kinerja. Pengetahuan tentang biaya variabel dan biaya tetap dalam membuat anggaran fleksibel wajib atau harus diketahui oleh seorang manajer. Nah, ini contoh membedakan, atau di sini contoh anggaran statis. Misalkan Texas Select adalah suatu perusahaan yang produksi kaos berlogo. Karena mesin penjualan per tahun 5.200. Pada kuartal pertama, perusahaan menjual 1.060 unit dan lebih banyak dari yang diperkirakan, yaitu 1.000 unit. Karena kenaikan atas penjualan, produksi meningkat di atas tingkat yang direncanakan. Anggaran produksi direncanakan 1.060 buah dari 1.200 buah yang direncanakan. Di sini kita lihat, ini sebenarnya hanya membahas atau soal yang di pertemuan sebelumnya. Misalkan unit yang diproduksi yang diarahkan 1.060, aktualnya 1.200, sama karena ada aktual lebih besar dari yang dianggarkan, maka otomatis biayanya pun lebih besar. Nah, di sini F itu maksudnya favorable, U itu unfavorable. Jadi kalau Q itu bisa dibilang itu tidak menguntungkan, kalau F itu favorable. Nah, masing-masing biaya dibandingkan jadi sebuah varians, nanti pada akhirnya selisihnya positif atau negatif. Kalau misalkan dia ternyata yang dianggarkan itu lebih kecil dibandingkan dengan realisasi atau aktualnya, ini bisa dibilang dengan unfavorable. Ini contoh dari anggaran statis. Nah, kalau fleksibel, seperti dibahas pertemuan sebelumnya, memang perusahaan mempunyai berbagai range produksi untuk berbagai alternatif jumlah unit yang diproduksi. Nah, di sini di bagian kedua kita akan membahas tentang dimensi perilaku anggaran. Maksudnya adalah bahwa kadang-kadang anggaran itu memberikan efek atau memberikan dampak terhadap manajer dalam mengelola anggaran. Di sini ada 6 hal dimensi perilaku anggaran. Yang pertama adalah umpan balik atas kinerja, yang kedua insentif uang dan non uang, yang ketiga anggaran partisipasi, yang keempat standar yang realistis, yang kelima kemampuan mengelola biaya, yang keenam adalah berbagai ukuran kinerja. Pertama adalah umpan balik kinerja. Jadi para manajer membutuhkan informasi mengenai laporan kinerja sejalan dengan periode waktu. Laporan kinerja dibutuhkan sebagai upaya penghasilan tindakan korektif. Jadi di sini lebih kepada bahwa ketika manajer setelah menyelesaikan sebuah target yang tertuang dalam anggaran, maka sebaiknya manajer dievaluasi atau diberikan masukan-masukan sebagai tindakan korektif untuk perbaikan ke depannya. Yang kedua adalah insentif uang dan bukan uang. Kalau anggaran memang menggunakan uang sebagai dasar nominal, tapi kadangkala sebuah manajer atau seorang manajer biasanya dia juga membutuhkan insentif bukan uang. Kalau uang misalkan diukur dengan kenaikan gaji, bonus, dan promosi. Tetapi kalau bukan uang biasanya ada misalkan job enrichment atau perluasan dari sebuah pekerjaan atau tanggung jawab dan otonomi, atau juga misalkan diberikan bantuan studi lanjut dan lainnya. Insentif bukan uang dapat meningkatkan motivasi intrinsik secara psikologi. Yang ketiga adalah, sebelum ketiga kita
membahas tentang insentif bukan uang, di sini ada namanya konsep hierarki kebutuhan Maslow. Jadi ini adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Ia beranggapan bahwa kebutuhan di tingkat rendah harus dipenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Hubungannya dengan tadi di sini bahwa memang manusia secara teori dikatakan manusia pun butuh penghargaan lebih dari materi. Di sini misalkan sesuai dengan kebutuhan teori Maslow, terutama untuk penghargaan. Penghargaan di sini lebih kepada sifatnya yang non uang atau non materi. Yang ketiga adalah anggaran partisipasi, yaitu memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran daripada membuatkan anggaran pada tingkat bawah. Itu lebih kepada bahwa manajer di departemen atau di unit itu dilibatkan dalam sebuah konsep pembuatan anggaran sehingga mereka merasa diikutkan, dan dengan begitu manajer akan ada tanggung jawab untuk membuat anggaran semaksimal mungkin. Yang keempat adalah anggaran realistis, yaitu anggaran yang dibuat berdasarkan kondisi dan harapan-harapan realistis yang mencerminkan real operasional, aktual, perubahan musiman, efisiensi, dan tren ekonomi umum. Yang kelima adalah keterkendalian biaya, yaitu biaya yang tingkatnya dapat dikelola oleh manajer. Jadi di sini career manager idealnya dianggap bertanggung jawab atas biaya yang dapat dikendalikan. Contoh, manajer divisi produksi tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya korporat seperti biaya gaji dan lain-lain. Yang keenam adalah berbagai ukuran kinerja, yaitu kinerja manajer harus diukur berdasarkan ukuran keuangan dan non-keuangan. Di sini beberapa kali digunakan, misalkan menggunakan konsep balance scorecard. Jadi balance scorecard itu ada beberapa pengukuran: financial perspective, customer perspective, proses perspektif, sama learning dan growth perspektif. Nah, konsep balance scorecard bisa digunakan untuk mengukur kinerja sebuah departemen yang mengukur dari konsep finansial dan non finansial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran berdasarkan aktivitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.